Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Teori belajar yang menyatakan belajar harus dimulai dari keseluruhan, baru kemudian kepada bagian-bagian. Belajar menekankan pemahaman. Jadi, dalam belajar peserta didik harus memahami makna hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya adalah A. Teori Gestalt, B. Teori behaviorisme, C. Teori konstruktivisme, D. Teori operan conditioning. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, teori Gestalt. Adapun penjelasannya, menurut teori Gestalt, belajar harus dimulai dari keseluruhan, baru kemudian kepada bagian-bagian. Belajar menekankan pemahaman. Jadi, dalam belajar, peserta didik harus memahami makna hubungan antar satu bagian dengan bagian lainnya. Dalam teori Gestalt dikenal dengan hukum pragnans, yang berarti belajar adalah mencari dan mendapatkan pragnans, menemukan keteraturan, keharmonisan dari sesuatu. Untuk menemukan pragnans diperlukan adanya pemahaman. Ada 6 ciri dari belajar pemahaman ini menurut Hilgard dalam Sukma Dinata tahun 2003, yaitu yang pertama, pemahaman dipengaruhi oleh kemampuan dasar. Yang kedua, pemahaman dipengaruhi oleh pengalaman belajar yang lalu. Yang ketiga, pemahaman tergantung kepada pengaturan situasi. Yang keempat, pemahaman didahului oleh usaha coba-coba. Yang kelima, pemahaman dapat diulangi. Yang keenam, suatu pemahaman dapat diaplikasikan bagi pemahaman situasi yang lain. Nomor 2, teori belajar yang menyatakan bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik. Peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya, dan guru dapat memudahkan untuk proses ini. Disebut A. Teori belajar behaviorisme, B. Teori belajar konstruktivisme, C. Teori belajar kognitif, D. Teori belajar humanistik. Nah, ini peserta didik harus membangun sendiri. Nah, ada kata-kata membangun berarti teori belajar konstruktivisme. Jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, menurut teori konstruktivisme, suatu prinsip yang paling penting dalam psikologi pendidikan adalah bahwa guru tidak hanya sekedar memberikan pengetahuan kepada peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya. Guru dapat memudahkan untuk proses ini dengan memberikan kesempatan peserta didik untuk menemukan atau menerapkan ide-ide mereka sendiri dan mengajar peserta didik menjadi sadar dan menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru dapat memberi peserta didik anak tangga yang membawa peserta didik ke pemahaman yang lebih tinggi.
dengan catatan peserta didik sendiri yang harus memanjat anak tangga tersebut, menurut Trianto tahun 2008. Nomor 3. Kondisi peserta didik yang kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran, kemudian guru memberikan stimulus tertentu, sehingga peserta didik semangat dalam pembelajaran. Maka guru tersebut telah melaksanakan prinsip pembelajaran: A. Penguatan, B. Kasih sayang, C. Perhatian dan motivasi, D. Peragaan. Ini kurang semangat berarti kurang motivasi ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C. Perhatian dan motivasi. Adapun penjelasannya, prinsip perhatian dan motivasi menurut Darmawan tahun 2015, perhatian adalah memusatkan pikiran dan perasaan emosional secara psik dan psikis terhadap sesuatu yang menjadi pusat perhatiannya. Oleh karena itu, guru harus senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik agar tetap memiliki gairah dan semangat yang tinggi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nomor 4, metode pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah disebut A. Direct instruction, B. Verbal prompts, C. Task analysis, D. Gestural prompts. Yang mana teman-teman? Ya, yang betul adalah direct instruction. Adapun penjelasannya, direct instruction yaitu instruksi langsung adalah metode pembelajaran yang menggunakan pendekatan selangkah-selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Metode ini memberikan pengalaman belajar yang positif, dengan demikian dapat meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi untuk berprestasi. Pelajaran disampaikan dalam bentuk yang mudah dipelajari, sehingga peserta didik mencapai keberhasilan pada setiap tahap proses. Pelajaran dirancang secara cermat akan memberikan umpan balik untuk mengoreksi dan banyak kesempatan untuk melatih keterampilan tersebut. Nomor 5, metode pembelajaran prompts adalah A. Kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan lingkungannya. B. Memberikan peserta didik informasi tambahan atau bantuan untuk menjalankan instruksi. C. Metode yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu pada peserta didik. D. Memberikan materi pendidikan baik menggunakan alat atau benda seraya diperagakan. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah B. Memberikan peserta didik informasi tambahan atau bantuan untuk menjalankan instruksi. Adapun penjelasannya, prompts yaitu memberikan peserta didik informasi tambahan atau bantuan untuk menjalankan instruksi. Adapun jenis prompts adalah sebagai berikut. Yang pertama ada verbal prompts, yang kedua ada modeling, yang ketiga ada gestural prompts, yang keempat ada physical prompts. Nomor 6, metode pembelajaran yang mengembangkan keterampilan-keterampilan dan pengertian-pengertian mengenai hubungan antar manusia dengan jalan memerankan situasi-situasi yang paralel dengan yang terjadi dalam kehidupan sebenarnya adalah A. Demonstrasi, B. Kisah, C. Bermain peran, D. Komunikasi. Nah, yang tepat adalah ini memerankan ya teman-teman, ada kata-kata memerankan. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Bermain peran. Adapun penjelasannya, metode bermain peran adalah suatu alat belajar yang mengembangkan keterampilan-keterampilan dan pengertian-pengertian mengenai hubungan antar manusia dengan jalan memerankan situasi-situasi yang paralel dengan yang terjadi dalam kehidupan sebenarnya. Nomor 7, langkah-langkah sistematik dan sistemik yang digunakan pendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Disebut A. Pendekatan pembelajaran,
B. Strategi pembelajaran, C. Metode pembelajaran, D. Teknik pembelajaran. Ya, langkah-langkah sistematik dan sistemik itu strategi pembelajaran ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, menurut Camp Winasanjaya tahun 2008 mengemukakan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya dengan mengutip pemikiran J.R. David. Nomor 8. Cara pandang pendidik yang digunakan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan terjadinya proses pembelajaran dan tercapainya kompetensi yang ditentukan. Disebut A. Pendekatan pembelajaran, B. Strategi pembelajaran, C. Metode pembelajaran, D. Teknik pembelajaran. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, pendekatan pembelajaran. Nah, adapun di sini pengertian dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik PSMT. Nah, pendekatan pembelajaran itu sendiri dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan menelatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Terdapat dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik atau student center approach, dan yang kedua pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru teacher center approach. Yang kedua, strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Sedangkan metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nomor 9, proses pembelajaran melalui mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan adalah salah satu ciri dari pendekatan pembelajaran A. Paikem, B. Tematik, C. Scientific, D. Discovery Learning. Ini 5M ya teman-teman. 5M. 5M itu adalah tematik. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Tematik. Mohon maaf ya teman-teman. Ini saya salah melingkari. Oh ya, jadi jawaban yang tepat C ya teman-teman, mohon maaf, yaitu scientific. Pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan, pelaksanaan pendekatan saintifik atau pendekatan berbasis proses keilmuan merupakan pengorganisasian pengalaman belajar dengan urutan logis, meliputi proses pembelajaran melalui mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba, menalar atau mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Nomor 10, pendekatan saintifik lebih mengedepankan penalaran induktif atau inductive reasoning dibandingkan dengan penalaran deduktif atau deductive reasoning. Maksud penalaran induktif adalah A. Memandang fenomena atau situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara spesifik. B. Memandang fenomena situasi spesifik untuk kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. C. Melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan spesifik. D. Melihat fenomena umum untuk kemudian menarik simpulan yang umum. Nah, jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Nah, jika induktif, itu ingat-ingat lagi deduktif dan induktif. Jika deduktif itu dari umum ke yang khusus. Nah, jika induktif itu dari yang khusus
atau yang spesifik ke yang umum. Nah, jika kita tarik, nah ini deduktif seperti segitiga kebalik, sedangkan induktif ini seperti segitiga. Seperti itu ya teman-teman. Ini D artinya deduktif, sedangkan ini I yaitu induktif. Adapun penjelasannya, penalaran deduktif melihat dari yang umum ke menarik kesimpulan ke yang lebih spesifik. Nah, sebaliknya penalaran induktif memandang fenomena situasi spesifik, kemudian menarik simpulan secara keseluruhan. Nah, ini seperti segitiga ya teman-teman. Deduktif segitiganya kebalik, sedangkan induktif segitiga biasa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.